Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Perempuan Disabilitas Speak Up yang dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai perjuangan perempuan disabilitas terhadap hak-hak dan perlindungannya di Indonesia bersama saya Ines Nirmala. Indonesia sudah meratifikasi Convention of the Right of Persons with Disabilities atau CRPD pada tahun 2011 dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Meskipun sudah ada payung hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, namun implementasinya sampai sekarang masih belum maksimal. Hal yang utama dalam konvensi tentang hak bagi penyandang disabilitas adalah adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Seperti apa perubahan cara pandang yang dimaksud dan bagaimana HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia mendorong perubahan paradigma ini? Nah, ini dia yang akan kita perbincangkan di episode kali ini yang temanya adalah perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas. Dan bersama dengan kita di episode kali ini sudah ada Wakil Ketua HWDI serta Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Mbak Yeni Rosa Damayanti. Halo Mbak Yeni, apa kabar? Baik, Mbak. Apa kabar? Kabarnya sehat. Mbak Yeni senang bisa ketemu dan ngobrol dengan Mbak Yeni di episode Perempuan Disabilitas Speak Up kali ini. Lama. Saya juga akhirnya kita ketemu juga ya, Mbak ya. Iya. Nah, di episode kali ini kita membahas tentang perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas. Dan tadi sudah menyinggung sedikit tentang CRPD atau Convention of the Right of Person with Disabilities. Bisa dijelaskan juga nih sama Mbak Yeni, apa itu CRPD dan apa yang melatar belakangi hadirnya CRPD? Ya, CRPD Convention on the Rights of Person with Disabilities atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini sebuah konvensi yang di launching oleh PBB pada tahun 2008, 2006, 2007, 2008 yang lalu yang diratifikasi oleh Indonesia, artinya Indonesia menandatangani konvensi tersebut pada tahun 2011. Nah, asal-usulnya konvensi ini seperti apa kok sampai ada konvensi khusus tentang penyandang disabilitas, maksudnya apa? Nah, konvensi ini maksudnya untuk mengubah pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Selama ini masyarakat dunia, bukan hanya Indonesia ya, masyarakat dunia itu memandang penyandang disabilitas itu melalui kacamata yang bagi penyandang disabilitas bukan kacamata yang tepat. Ya. Nah, kacamata apa? Kacamatanya adalah kacamata belas kasihan. Jadi artinya penyandang disabilitas itu adalah orang yang malang, kasihan banget, dan harus dikasihani, dikasih sedekah, zakat, termasuk pendekatan pemerintah terhadap penyandang disabilitas itu adalah pendekatan belas kasihan dan kalau kita nyebutnya charity ya, pendekatan kedermawanan tersebut. Nah, ini memposisikan penyandang disabilitas ini sebagai pihak yang pihak yang lemah ya, pihak yang pasrah, yang mengharapkan pertolongan, tidak bisa apa-apa gitu ya, menunggu ada bantuan datang ke rumah. Dan ini tercermin dari program-program pemerintah terhadap penyandang disabilitas itu yang sifatnya berupa bantuan-bantuan gitu, dibantu kasih beras. Kalau ada bupati punya program tentang disabilitas itu biasanya dikasih lihat tuh bupatinya datang ke rumah penyandang disabilitas pakai kursi roda, bawa tas kresek isi beras, Indomie dan lain sebagainya. Nah, pendekatan ini menurut pendapat kita pendekatan yang kurang tepat karena sebetulnya pendekatan yang kita inginkan adalah pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dalam arti kata penyandang disabilitas itu sama saja seperti orang-orang lain warga negara yang memiliki hambatan-hambatan yang disebabkan oleh berbagai barier atau hambatan yang ada di lingkungan dan berbagai sikap diskriminasi di masyarakat. Jadi yang kita inginkan bukanlah dikasihani, tapi yang kita inginkan adalah
dihilangkan barier-barier, hambatan-hambatan yang membuat penyandang disabilitas itu sulit untuk hidup secara penuh di masyarakat. Contohnya begini, seorang penyandang disabilitas yang pakai kursi roda, kalau pakai pendekatan belas kasihan, maka program yang diberikan itu adalah dengan memberikan bantuan kepada pengguna kursi roda itu, dibawain makanan gitu ya, dibawain ya dikasih uang sekedarnya gitu. Ya udah dia tinggal di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Gitu. Kasihan dia pakai kursi roda, ya udahlah nggak apa-apa lah kita kasih sedekah aja berupa makanan, berupa uang sekedarnya gitu. Termasuk pemerintah memposisikan penyandang disabilitas itu sebagai PMKS, ini istilah dari Kementerian Sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, PMKS. Nah, itu kalau pendekatannya berbasis belas kasihan. Kalau pendekatannya berbasis HAM apa? Kalau pendekatan kita berbasis HAM, sebagaimana yang kita inginkan, ya kita ingin sama seperti orang-orang lainnya. Kita ingin belajar, kita ingin bekerja, kita ingin berprestasi, kita ingin berkeluarga, punya anak, menjadi bagian yang aktif di masyarakat. Tapi hambatannya banyak tuh Mbak. Kalau orang pengguna kursi roda atau teman-teman tunarungu, teman-teman tunanetra, mau seperti yang saya sebutkan tadi, sekolah sama seperti teman-teman lainnya, sekolah favorit, kuliah di universitas yang diinginkan, di fakultas yang diinginkan, bekerja, gitu. Kemudian berprestasi dan sebagainya. Beda kalau di penyandang disabilitas itu bedanya adalah bahwa kita memiliki banyak hambatan. Yang pakai kursi roda aja, kalau dia bilang dia mau sekolah, dia ke sekolahnya bagaimana caranya? Ada hambatan, hambatannya apa? Transportasi, jalannya nggak aksesibel, transportasinya juga nggak aksesibel. Mau naik busway atau kendaraan umum, gimana caranya? Pakai kursi roda, menggunakan kendaraan umum. Sampai di sekolah, kelasnya di lantai 2. Terus gurunya tidak bisa bahasa isyarat, kayak kakak bisa bahasa isyarat. Gurunya nggak bisa. Nah, jadi yang kita inginkan bukannya dikasih duit, dikasih bungkusan beras per bulan. Kita ingin supaya hambatan-hambatan yang membuat kita bisa berpartisipasi penuh di masyarakat itu dihilangkan. Transportasi dibikin aksesibel, jalan dibikin aksesibel, sekolah-sekolah dibikin aksesibel, ada penerjemah bahasa isyarat buat yang tunarungu, ada alat pembaca layar buat yang tunanetra dan lain sebagainya. Jadi kita nggak ingin dikasihani dan tolong jangan cuma dikasih sedekah. Yang kita inginkan adalah hambatan-hambatan tersebut dihilangkan. Nah, sehingga kita bisa berprestasi seperti yang lain. Itulah gunanya CRPD. Kenapa kita ada CRPD? Karena CRPD itu mengubah pandangan dari pandangan belas kasihan menjadi pandangan berbasis hak asasi manusia. Dan Indonesia sudah ikut meratifikasi CRPD, ditandatangani di tahun 2011 itu ya. Betul sekali, Mbak. Nah, selain itu di Indonesia juga ada kebijakan terkait penyandang disabilitas, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, apakah hadirnya kebijakan ini sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas di Indonesia? Seperti apa, Mbak Yeni? Ya, undang-undang ini jauh lebih lumayan ya daripada undang-undang yang sebelumnya. Yang membuat undang-undang ini lumayan karena undang-undang ini berbasiskan kepada hak itu tadi. Jadi hak untuk bekerja, hak untuk sekolah, hak untuk macam-macam. Sehingga undang-undang ini mengatur semua kementerian. Karena kehidupan penyandang disabilitas ini kan meliputi berbagai aspek ya. Kalau kita inginnya sekolah dan punya hambatan di bidang hambatan lingkungan untuk sekolah, maka itu urusannya Kementerian Pendidikan. Kalau kita ingin bekerja, tapi hambatannya adalah di rekrutmen yang diskriminatif, nggak terima tunanetra misalnya, itu urusannya di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, Undang-Undang Nomor 8 ini menariknya apa? Dia mengatur semua kementerian. Jadi bukan hanya satu kementerian yang diatur. Yang diatur adalah semua kementerian. Mulai dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian semuanya deh sampai lupa usaha kecil dan menengah. Ada banyak kementerian yang diatur. Ada sekitar sekian belas, 18 kalau tak. Nah, jadi ini yang menarik dari Undang-Undang Nomor 18 ini mengatur semua kementerian. Jadi harapannya adalah bahwa urusan-urusan penyandang disabilitas ini itu menjadi mainstream
menjadi pengarus utamaan di semua kementerian itu tadi, sama seperti isu perempuan lah gitu. Kelemahannya dari undang-undang ini, kenapa sulit untuk, kenapa sampai sekarang masih merupakan hambatan, walaupun undang-undangnya sudah ada, tapi belum paradigma terutama dari pihak pemerintah ini masih belum berubah, Mbak. Mereka masih memposisikan, walaupun kita udah ratifikasi CRPD, walaupun kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8, mereka masih memposisikan penyandang disabilitas itu sebagai penerima bantuan, penerima berkat, zakat gitu. Sehingga setiap kali ada urusan disabilitas, mereka itu merasa atau berpendapat bahwa yang punya tanggung jawab adalah Kementerian Sosial, bukan kementerian mereka. Jadi apa-apa Kementerian Sosial, apa-apa Kementerian Sosial. Mau bikin program di bidang pekerjaan, tanya dulu ke Kementerian Sosial. Mau bikin program di bidang politik, keikutsertaan dalam pemilu, tanya dulu ke Kementerian Sosial. Nah, sementara Kementerian Sosial itu sebetulnya hanya mengurusi bagian sangat kecil dari keseluruhan kehidupan penyandang disabilitas. Tapi karena memang perspektifnya itu masih perspektif charity ya, atau belas kasihan kedermawanan itu tadi, maka alih-alih kemudian masalah disabilitas ini kemudian menjadi mainstream di semua kementerian, ini dikembalikan lagi ke Kementerian Sosial. Dan memang kelemahan utama dari Undang-Undang Nomor 8 ini, walaupun mengatur banyak kementerian, di situ masih menyebutkan leading sektornya Kementerian Sosial. Nah, saya pikir ini salah satu hambatan utama ya, kenapa kita masih sulit untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tersebut. Walaupun kita sudah melihat ada beberapa perbaikan, misalnya kuota 2% untuk tenaga kerja ya, untuk pegawai negeri. Sekarang kan udah ada kewajiban semua kementerian di BUMN, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mempekerjakan setidaknya 2% penyandang disabilitas. Kalau yang swasta 1%. Sudah mulai ada upaya ke arah sana. Lalu pemilu juga. Sekarang penyandang disabilitas rata-rata, termasuk yang disabilitas mental yang sebelumnya tidak boleh ikut untuk pemilu, sekarang sudah bisa ikut pemilu. Jadi sudah ada perubahan, tapi masih belum cukup, masih jauh. Dan salah satu kendalanya adalah karena sikap dari banyak kementerian yang masih kalau ngegubrakin semuanya ke Kementerian Sosial gitu. Semuanya diserahkan ke Kementerian Sosial. Iya. Jadi memang ada paradigma yang belum berubah, tapi bisa dilihat ya sudah lebih baik lah ya gitu. Dan bagi penyandang disabilitas yang mereka inginkan bukan dikasihani tapi dihilangkan hambatan, barrier supaya mereka bisa hidup secara penuh di masyarakat. Gitu ya Mbak ya. Nah, tapi di masyarakat sendiri kalau teman-teman dari HWDI melihat bagaimana sih cara pandang masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas dan bagaimana nih perjuangan untuk mengubah paradigma ini di masyarakat? Ya memang gini, masyarakat Indonesia gini. Saya melihat bahwa sikap pemerintah dengan sikap masyarakat biasanya bergandengan gitu. Sikap pemerintah itu refleksi dari sikap masyarakat juga merupakan refleksi dari posisi-posisi pemerintah. Jadi memang di masyarakat sendiri kebanyakan memang posisinya masih menganggap penyandang disabilitas itu sebagai kelompok yang nggak bisa apa-apa, dan ya udah nunggu bantuan dan nunggu belas kasihan saja. Ya ngapain pula dia sekolah? Kenapa bekerja? Pakai kursi roda kok bekerja gitu kan? Susah kan tunanetra untuk sekolah, ngapain pula sekolah gitu? Ya udah, jadi akhirnya program-program masyarakat bagi penyandang disabilitas pun yang saya lihat sekarang ini masih memang bentuknya adalah bentuk-bentuk bantuan-bantuan gitu. Bantuan, walaupun bantuannya kadang-kadang bagus ya, bantuan kursi roda gitu. Tapi kan kursi rodanya yang diberikan itu adalah kursi roda rumah sakit ya, yang nggak bisa didorong sendiri oleh penggunanya. Gitu. Iya. Terus karena memang posisinya masa bahwa penyandang disabilitas itu nggak bisa hidup mandiri gitu, harus dibantu. Kursi roda pun harus ada orang yang mendorongkan gitu, nggak bisa dia mendorong sendiri. Jadi menurut kita sih memang sikap masyarakat masih dalam pendekatan yang lama ya, pendekatan charity atau pendekatan kedermawanan, belas kasihan, belum pendekatan hak yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau yang dilakukan oleh teman-teman HWDI sendiri gimana Mbak? Upaya atau proses edukasi dan sosialisasi
kepada masyarakat ini untuk merubah paradigma terhadap penyandang disabilitas? Salah satunya melalui acara ini. Betul. Mudah-mudahan ada yang nonton. Wah, Banyak yang banyak nonton. yang dengerin juga Kemudian ya. bisa berubah. Ya, mungkin sebagai ilustrasi saja ya, teman-teman disabilitas itu prestasinya bagus-bagus ya. Pengguna kursi roda yang S2, S3 itu udah banyak sekali gitu. Wah, luar biasa ya. Betul. Jadi bukan sesuatu yang aneh buat kita gitu untuk melakukan hal seperti itu. Artinya buat kita sih dapat S2, S3 itu biasa-biasa aja, dalam arti kata bahwa penyandang disabilitas itu terutama yang sudah terpapar dengan hak-hak disabilitas gitu ya, tidak pernah meragukan kemampuannya. Kita tidak meragukan kemampuan kita. Gitu. Kita S2, S3, sekolah, bekerja, cincai, beres. Mantap. Asal hambatannya dihilangkan. Gitu. Selama hambatan itu dihilangkan, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, sama seperti orang-orang yang lain. Jadi ya yang kita lakukan memang upaya-upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu sama seperti yang lainnya, dan yang kita butuhkan bukanlah belas kasihan, tapi itu tadi penghilangan hambatan. Kita juga melakukan upaya intensif terhadap pemerintah juga, baik DPR maupun kementerian-kementerian, karena seperti saya katakan tadi, sikap masyarakat dan sikap pemerintah itu kan bergandengan tangan ya, saling merefleksikan satu sama lain. Artinya bagaimana masyarakat bisa memiliki pandangan yang lebih maju terhadap penyandang disabilitas kalau pemerintahnya itu sendiri masih memandang disabilitas dari kacamata belas kasihan atau charity itu tadi gitu. Jadi dua-duanya harus kita ubah, pemerintah kita ubah, sikap-sikap masyarakat juga perlahan-lahan kita ubah juga. Iya, kalau ditanya tentang tantangan apa yang dihadapi oleh HWDI untuk memperjuangkan hak dari penyandang disabilitas ini serta untuk mengajak masyarakat ikut nih berubah paradigmanya, seperti apa, bisa diceritakan Mbak? Ya, tantangannya ada beberapa ya. Tantangannya memang salah satu yang saya senang sudah didobrak oleh KBR adalah memang mainstream media itu masih memposisikan penyandang disabilitas itu sebagai kelompok yang perlu dikasihani gitu. Artinya perspektif dari mainstream media dalam memandang penyandang disabilitas itu memang masih model belas kasihan itu tadi, charity gitu. Jadi yang banyak diliput di TV misalnya kita lihat adalah memang program-program bantuan gitu, kasih bantuan-bantuan, kemudian ditampung gitu ya, misalnya disabilitas mental ditampung di panti-panti gitu. Yang lebih banyak di expose adalah hal-hal seperti itu gitu. Betapa karena memang mungkin ya media kan juga cerminan dari sikap masyarakat ya, yang masih memposisikan penyandang disabilitas itu sebagai pihak yang perlu dikasihani. Itu satu masalah. Karena itu kita senang sekali ini dengan KBR yang sudah leading perubahan paradigma termasuk di kalangan media. Wah, terima kasih Mbak Yeni. Ya. Yang kedua juga ya dari resistensi dari pihak pemerintah juga gitu. Untuk tidak lagi mengkotakkan isu disabilitas itu sebagai isu Kementerian Sosial saja. Karena kalau Kementerian Sosial kan memang Kementerian Sosial itu kan memang tugasnya kan adalah untuk bantuan-bantuan sosial gitu kan. Padahal penyandang disabilitas isunya kan banyak. Selama kita masih dipaksakan terus-menerus dikotakkan satu kotak hanya dengan Kementerian Sosial, itu susah kita mengubah paradigma baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat. Jadi mudah-mudahan ya itu hambatan yang masih kita hadapi. Gitu. Iya. Nah, Mbak, penyandang disabilitas itu kan seperti Mbak Yeni tadi ceritakan banyak yang berprestasi, bahkan sekolah sampai S2 dan S3. Itu bagaimana tantangan yang mereka hadapi ketika mereka mau terjun ke dunia kerja? Itu seperti apa Mbak, bisa diceritakan kesulitan-kesulitannya? Banyak ya, mungkin pernah dengar ada kasus dokter gigi Romi dari Sumatera Barat. Itu kan dia penyandang disabilitas fisik dan dia seorang dokter gigi. Untuk
kuliah dokter gigi nggak ada masalah ya, walaupun waktu kuliah itu ada banyak hambatan. Tapi pada saat mendaftar kerja ini yang ada hambatan, pihak pemerintah daerah itu meragukan kemampuan dia, gitu. Sehingga akhirnya kemudian dia walaupun pada saat tes penerimaan itu nilai dia adalah nilai yang tertinggi, tapi akhirnya dia tidak diterima. Yang diterima adalah yang bukan penyandang disabilitas, yang sebetulnya nilai tes kelulusan CPNS-nya itu jauh di bawah dia. Jadi hambatan utama itu adalah persepsi masyarakat yang masih beranggap bahwa penyandang disabilitas itu nggak mungkin bisa lah. Gitu. Aneh kalau melihat, makanya gini kan, masyarakat suka aneh ngelihat kalau penyandang disabilitas itu berprestasi. Karena ekspektasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas adalah penerima bantuan. Orang yang di rumah aja nunggu belas kasihan. Begitu ketemu, ternyata enggak. Itu agak-agak kaget dan agak-agak resisten juga gitu, meragukan. Jadi hambatannya terakhir kali kasus Bayi Haki yang dari Jawa Tengah, itu juga seperti itu. Dia melamar pegawai negeri Pemda Jawa Tengah, tapi juga itu hambatannya di penerimaan itu sendiri. Contohnya, saya ngomong soal penerimaan di pegawai negeri aja ya. Itu penyandang disabilitas itu untuk melamar pekerjaan, itu sudah ada posisi-posisi yang bisa diisi. Jadi nggak bisa bebas mengisi, walaupun sebetulnya posisi tersebut tidak ada hubungannya dengan kemampuan dia ya. Kalau penyandang disabilitas itu hanya boleh mengisi posisi-posisi tertentu, walaupun sebetulnya posisi tersebut nggak cocok untuk dia atau dia bisa melakukan hal-hal yang lain. Gitu. Saya melihat misalnya posisi-posisi analis keuangan, komputer, programming, segala macam itu nggak dibuka untuk penyandang disabilitas. Itu sangat mengherankan. Jadi kalau ditanya hambatannya apa, ya saya pikir hambatannya adalah karena masyarakat termasuk pemberi kerja itu belum bisa menerima bahwa penyandang disabilitas itu bisa melakukan pekerjaan apapun juga. Iya. Nah, tadi yang Mbak Yeni sebutin ini Bayi Haki adalah seorang penyandang disabilitas netra ya, Mbak ya? Betul. Iya, yang mendaftar menjadi PNS, jadi guru. Ya. Itu gimana, Mbak, kelanjutannya sekarang? Ada update-nya? Ditolak di pengadilan karena satu dan lain hal. Kita juga sangat kaget waktu kita menerima keputusan pengadilan. Ya artinya memang berbagai pihak masih belum memiliki perspektif yang tepat terhadap penyandang disabilitas, termasuk kita lihat pengadilan, pemerintahnya sendiri, pengadilan sendiri juga. Jadi memang tantangannya masih banyak. Iya. Terakhir kali kita dapat kabar bahwa gugatannya itu ditolak di pengadilan. Oke. Mbak Yeni, sekarang terakhir apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita dan juga kepada teman-teman penyandang disabilitas ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Ya mungkin ini itu tadi aja, bahwa dirubah deh perspektifnya gitu ya terhadap penyandang disabilitas. Jangan lagi memandang penyandang disabilitas dan membuat program-program bagi penyandang disabilitas itu berdasarkan perspektif orang malang yang perlu dikasihani dan seharusnya hanya tinggal di rumah menunggu bantuan. Nah, tolong dong itu dirubah gitu ya. Kalau misalnya kenalan sama teman-teman disabilitas itu pasti nanti akan bisa melihat gitu ya, bahwa penyandang disabilitas itu sama saja dengan yang lain. Memiliki kemampuan sama seperti yang lain, cuma kita memiliki hambatan-hambatan dan harapan kita masyarakat Indonesia dan juga pemerintahnya bisa mengubah cara pandang tersebut dan bersama-sama kita menghilangkan hambatan-hambatan dan diskriminasi yang selama ini masih dihadapi oleh penyandang disabilitas, supaya kita bisa betul-betul hidup inklusif di masyarakat. Hidup inklusif itu ya hidup di tengah-tengah masyarakat gitu, menjadi bagian aktif dari masyarakat. Cita-cita kita ke depannya seperti itu, dan harapannya bahwa dengan mengubah perspektif terhadap penyandang disabilitas, maka kita bisa bersama-sama mengatasi hambatan tersebut dan cita-cita dari masyarakat disabilitas untuk hidup inklusif di tengah masyarakat bisa tercapai. Iya.
Yang penting dan perlu kita ingat adalah untuk tidak melihat penyandang disabilitas ini dengan kacamata belas kasihan yang harus Betul. dikasihani, tapi Iya, adalah teman-teman yang harus diberi ruang supaya bisa hidup sepenuhnya di masyarakat. betul. Dan dihilangkan hambatan-hambatannya. Betul, itu dia. Iya. Sebelum kita tutup episode keempat podcast Perempuan Disabilitas Speak Up, sekarang kita dengarkan dulu pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, yaitu Ibu Maulani Rotinsulu. Ini dia pesan terhadap perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas. Halo pemirsa podcast, mengenai pergeseran paradigma atau paradigm shift yang diharapkan masyarakat disabilitas melalui amanah konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas, secara inti adalah penanganan karitatif sebagai isu penanggulangan menjadi isu pemenuhan hak asasi sebagai subjek pembangunan. Faktor pertama yaitu perubahan perilaku dalam memandang disabilitas. Stigma bahwa penyandang disabilitas adalah manusia yang tidak dapat dibangun karena keterbatasan fisik, sensorik, mental maupun intelektual. Tidak ada kepercayaan bahwa penyandang disabilitas bisa menjadi subjek pembangunan. Sehingga yang terjadi adalah tidak disediakannya alat, fasilitas, untuk memberikan kesamaan kesempatan dalam mengakses program pembangunan secara tepat, seperti di bidang pendidikan. Hanya ada sekolah luar biasa, pendidikan inklusi belum sepenuhnya dipraktekkan atau dipenuhi dan terjangkau oleh masyarakat penyandang disabilitas atau peserta didik penyandang disabilitas. Lalu di isu ketenaga kerjaan ataupun hak sipil seperti mempunyai KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain-lain. Bahkan hambatan-hambatan ini sampai juga ada pada sistem seperti regulasi-regulasi yang diskriminatif yang menghambat kemajuan penyandang disabilitas. Yang kedua ialah melengkapi hak penyandang disabilitas sebagaimana hak-hak asasi manusia pada umumnya dengan memastikan prinsip-prinsip antara lain yaitu penerimaan atas disabilitas sebagai keberagaman manusia. Seperti halnya ada orang yang berkulit putih atau hitam, berambut lurus atau keriting. Pada ragam disabilitas ada orang yang mendengar melalui mata, membaca melalui ujung-ujung jarinya, sebagai gaya hidupnya sehari-hari. Cara pandang ini kemudian harus diikuti dengan memfasilitasi gaya hidup tersebut, seperti salah satunya di bidang transportasi umum. Menyediakan selasar atau bidang miring untuk masuk dan menyediakan ruang-ruang kosong di dalam kendaraan umum bagi orang-orang yang menggunakan kursi roda misalnya. Transportasi umum juga wajib menyediakan teks berjalan atau running text untuk orang-orang yang mengoptimalkan penglihatannya seperti disabilitas rungu wicara, serta pengumuman audio untuk memastikan orang-orang yang mengoptimalkan pendengarannya seperti disabilitas netra. Atau di isu perlindungan hukum, di mana semua institusi penegak hukum harus menghormati hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, menyediakan akomodasi yang layak dalam semua layanan publiknya agar dapat berinteraksi dengan masyarakat disabilitas. Jadi, paradigma yang harus dibangun dan berlaku setelah negara kita meratifikasi konvensi dan mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah berbagai faktor eksternal yang dapat memampukan para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan harus diadakan. Yang menjadi hambatan harus dihilangkan. Demikian, terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Yeni sudah ngobrol-ngobrol di podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Sampai ketemu lagi ya Mbak Yeni. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih kepada JBI, kepada Kakak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi dan pastinya obrolan kita banyak sekali yang bermanfaat untuk mengubah paradigma kita terhadap penyandang disabilitas. Amin. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Perempuan Disabilitas Speak Up.
Untuk ide dan masukan, silahkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast HWDI. Jangan lupa juga ikuti podcast lainnya yang cocok untuk curious mind Anda di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga kami di Instagram @kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya.